Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, tim DVI Polda Jatim berhasil identifikasi satu jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya. Korban adalah laki-laki berusia 51 tahun, tercatat dalam manifest sebagai sopir truk tronton. Dari hasil pemeriksaan tim DVI Polda Jatim, menurut sidik jari, rangka gigi, postur tubuh jenazah teridentifikasi laki-laki usia 51 tahun, tercatat manifest sebagai sopir truk tronton asal Pranjangan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Sebelumnya, jenazah dievakuasi menggunakan KRI Tongkol yang mencari di titik terakhir lokasi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam Minggu kemarin. Yang pertama yang ditemukan ini, yang pada hari Minggu, dari primer, ya dari primer sidik jari terkonfirm, ya. Pada gigi terkonfirm juga, ya. Dari data pemeriksaan odontologi kita dan dari antemortem foto kita cocokkan teridentifikasi. Keluarga korban juga mendatangi posko orang hilang dan kemanusiaan KMP Tunu Pratama Jaya di Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana, Bali. Mereka menanyakan nasib keluarga yang menjadi korban tenggelamnya kapal tersebut. Keluarga berharap kerabat tercinta bisa ditemukan. Ditemuin dalam keadaan selamat, selamat atau enggak, yang penting kan jenazahnya kita lihat biar cepat proses. Tadi di posko Diki penjelasan apa yang diberikan? Belum ditemukan sementara, tapi datanya paman sudah ada. Sudah ada. Harapannya gimana? Harapannya ya semoga ditemuin selamat, gitu ya, biar kita lihat keluarga, biar cepat ditangani gimana kelanjutan. Menurut dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran jurusan Teknika Pergaulan Dwi Kora Simanjuntak, ada faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan dugaan kebocoran kapal. Di antaranya benturan atau korosi plat perpipaan dan kurangnya perawatan di kamar mesin kapal. Bagi pemilik kapal, dianjurkan melakukan perawatan berkala sesuai dengan buku panduan kapal untuk menghindari kebocoran. Ya, tadi saya informasikan kebocoran itu berarti adanya air yang masuk ke dalam kamar mesin. Itu bisa aja pipa yang sudah karat, tidak terawat sehingga dia bocor. Dan pompa isapnya itu, pompa JS pump atau pompa gotnya tidak berfungsi. Akhirnya air masuk ke kamar mesin full sehingga itu kapal bisa jadi tenggelam. Orang kapal itu melakukan perawatan didukung oleh perusahaan pelayaran. Perawatan itu yang harus dilakukan dan itu perawatan benar-benar kunci utama supaya tidak terjadinya kecelakaan di atas kapal, khususnya kamar mesin. Pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang dari KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Gilimanuk, di antaranya 12 life jacket, pelampung, dan kapsul penyelamat bertuliskan KMP Tunu Pratama Jaya. Keluarga korban yang menanti kepastian hasil pencarian tim SAR terus menunggu di posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian bahkan dalam kondisi stres, kurang fit karena kelelahan. Tim SAR gabungan juga menurunkan alat pemindai objek bawah laut atau ROV atau Remotely Operated Vehicle milik TNI AL ke dalam laut. Selain itu, 15 personel penyelam dari Dislambair dan Kopaska juga disiapkan di KRI Pulau Vanildo membantu pencarian dan evakuasi korban. Kami juga sudah siap menurunkan ROV hari ini, mencoba di 5 nautical mile untuk mencoba mencari di area temuan kemarin terakhir, dan juga kami sudah siap dengan penyelam yang kemarin berada di KRI Pulau Vanildo. Sudah kami turunkan bergabung dengan tim penyelam dari Basarnas dan rekan-rekan lainnya yang ada di sini.
Saat ini tim SAR gabungan fokus mencari korban di sekitar titik terakhir ditemukannya jenazah korban. Selain pencarian, proses identifikasi jenazah korban masih terus dilakukan oleh tim DVI. Tim Liputan Kompas TV. Tim SAR gabungan terus mencari korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Seperti apa informasi terbaru dari Banyuwangi, Jawa Timur? Kita pantau bersama Noman Deni, jurnalis Kompas TV. Noman, seperti apa proses pencarian korban kapal tenggelam? Adakah temuan jenazah sore ini? Baik, Ilona, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri masih terus melakukan upaya pencarian di sekitaran Selat Bali. Dan proses pencarian ini juga diperluas hingga ke area selatan di Selat Bali. Dan pada upaya pencarian di hari kelima ini, tim SAR dari TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal perang canggih miliknya, yakni KRI Spika dan KRI Pulau Vanildo untuk melakukan pemindaian objek yang ditemukan beberapa hari lalu yang diduga kuat sebagai kapal dari Tunu Pratama Jaya. Dan kapal dari KRI Spika ini menggunakan alat ROV atau Remotely Operated Vehicle untuk mendeteksi atau memastikan melakukan verifikasi terhadap objek temuan tersebut. Dan selanjutnya tim dari TNI AL juga menggunakan alat metode magnetometer untuk memindai kandungan magnet yang ada di dasar laut. Selain itu juga KRI dari Pulau Vanildo KRI Vanildo juga mengerahkan 15 tim penyelam dari Dislam Bair dan juga tim dari Kopaska Koarmada 2 untuk melakukan proses penyelaman setelah ROV itu mendeteksi objek yang diduga kuat sebagai kapal dari Tunu Pratama Jaya. Sementara untuk jenazah yang ditemukan pada saat ini juga berjumlah 3 orang yang ditemukan pada kemarin sore, malam, dan pagi tadi. Dan dari ketiga jenazah tersebut, 1 orang jenazah telah teridentifikasi oleh tim DVI dari Polri. 1 jenazah tersebut bernama KDOK, berusia 51 tahun dan berasal dari Kelungkung, Bali. Sementara 2 orang jenazah hingga saat ini masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polri. Ilona. Nyoman, berarti saya konfirmasi ada 28 korban lagi yang masih dalam pencarian? Ya, betul sekali. Untuk 1 jenazah yang baru teridentifikasi siang tadi, yakni KDOK, ada di dalam manifest yang 29 orang dinyatakan hilang tersebut. Jadi setelah 1 orang teridentifikasi ini, total jumlah orang yang masih hilang dan masih dicari yakni sebanyak 28 orang sesuai manifest, Ilona. Oke, baik. Nyoman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi soal